Shalom, hai Anchor, dimanapun kalian berada pada sore hari ini. Kembali kita bertemu dalam ibadah Anchor pada hari Minggu 29 Maret 2020. Kali ini ibadah kita spesial karena kita beribadah dari tempat kita masing-masing. Tapi kita percaya, kita bersatu hati bahwa dimanapun kita berada, kasih Tuhan mempersatukan kita. So, tetap semangat teman-teman, kita memuji Tuhan hari ini. Kita mau dengar firman Tuhan, belajar bareng-bareng, jangan ada yang kendor kerajinan kita. Mari kita siapkan hati kita puji Tuhan. Di saat-saat apapun juga dalam hidup kita percaya Tuhanlah yang menolong, memampukan kita. Dialah sumber segala pengharapan hidupmu. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan, sebab Dia akan menjawab kita. Kepadamu Tuhan, kami menaruhkan segala pengharapan kami Bapa. Dalam masa-masa yang Tuhan izinkan kami untuk lalui ini, kami percaya Tuhan tetap memegang tangan kami. Kaulah penolong dalam hidupku Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Dengan sungguh katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau kekuatanku. Kekuatan dalam hidupku,
kami Bapa. Sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Melalui segala perkara Tuhan Kau ada Bapa. Ya Yesus Tuhan, Kau penolongku, Kau penyelamat hidupku. Tiada yang dapat menandingimu Tuhan. Hanya Kau Yesus. Ku meninggikan nama-Mu, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Mendengar setiap seruan kami Bapa. Dari tempat di mana kami berada Tuhan, Kau hadir Bapa. Kau ada Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Kau yang paling mengerti kami Tuhan. Kau yang paling mengerti keadaan kami Tuhan. Sekali-kali Kau tinggalkanku Bapa. Sekali-kali Kau lepaskanku Tuhan. Yesus, padamu berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, sebab tidak ada satu kuasa pun di kolong langit ini Tuhan, di atas bumi ini yang melebihi Engkau Bapa. Dan kami boleh berbangga sebab Engkau yang kami miliki. Engkaulah milikku Tuhan, di bumi di surga Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang membuat kami gentar sebab Engkau bersama dengan kami Bapa. Tidak ada seujung rambut, satu helai rambut pun yang jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Sebab itu kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Sore hari ini kami bersatu hati dari tempat di mana kami masing-masing berada Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Biar Tuhan hadir Bapa. Di dalam hati kami Kau ada Tuhan. Kau memberikan kami kekuatan yang baru Bapa. Kami perlu Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Sebab itu jangan lewatkan kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Kau yang menyentuh setiap hati kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini dalam tangan-Mu Bapa. Bekerjalah Tuhan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya katakan amin. Teman-teman, siapa yang udah mulai bosen di rumah, udah kayak mulai pengen kemana, pengen nongkrong gak bisa, pengen melakukan apapun yang biasa kita lakukan, kita gak bisa, kita bosen. Terus kemudian kita mulai komplain, bersungut-sungut. Percayalah kita semua bisa melewati ini semua dengan baik ya. Tuhan pasti ada maksud dan rencana yang baik di balik ini semua. Kita harus tetap percaya sama Tuhan, kita harus tetap sabar. Tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi, ada maksud Tuhan untuk lebih memproses kita jadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi dalam mengiring Dia. Bersama Tuhan kita lebih kuat. Kita bisa melewati semuanya karena Tuhan sudah menetapkan kita menjadi Raja Wali dan bukan cuma seperti anak ayam. Kita pasti bisa terbang tinggi melalui semuanya ini. Percaya katakan amin? Amin. Kita pujikan pujian ini dengan sukacita ya.
berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Amin. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Gak perlu khawatir atas apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Gak perlu khawatir lihat situasi kanan kiri kita saat ini yang kita alami, teman-teman. Mungkin bisnismu ada yang sedikit menurun, pekerjaanmu atau apapun juga, percaya ini semua akan segera berlalu. Bersama Tuhan kita sanggup melewatinya. Kita akan terbang seperti Raja Wali. Oke? Selalu andalkan Tuhan, selalu percaya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat, yang gak dipunya oleh orang lain. Kita punya Allah yang sanggup mengatasi segala situasi saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau lah yang menjadi andalan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami pegang dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami gak mau berjalan sendiri, kami perlu Engkau Yesus dalam hidup kami. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Engkau lah andalan hidup kami Tuhan, kepadamu kami percaya Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Kau Tuhan, ku percaya
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Sebab tiada yang dapat kami andalkan selain Engkau, Tuhan. Dan sore hari ini kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, mau mendengar suara-Mu Bapa. Biar Tuhan berbicara sore ini kepada kami, anak-anak-Mu. Kami mau belajar, kami rindu, mau tahu lebih banyak tentang Engkau, Tuhan. Singkapkan kebenaran firman-Mu kepada kami semua, Tuhan. Kami mau belajar tentang di mana Engkau, Tuhan, saat ini semua terjadi. Kami percaya, Tuhan, ada maksud rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Sebab itu berbicaralah, Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara. Kami buka hati kami buka telinga kami, biar Roh Kudus-Mu bekerja, Tuhan, di dalam kami. Bahwa kami lebih mengenal Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Shalom teman-teman yang mengikuti live streaming untuk anak-anak Anchors, terutama, dan teman-teman juga di sosial media yang mungkin sudah memberikan pertanyaan. Selamat datang di Revealing Christianity. Jadi, Revealing Christianity adalah satu program di Anchor Youth, yaitu Youth di GBI Putra. Tepatnya setiap minggu kelima kami akan membahas tentang berbagai macam pertanyaan-pertanyaan seputar teologi, seputar apologetik, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membingungkan buat orang awam, tapi kita akan coba jawab gitu di kesempatan kali ini. Dan topik hari ini adalah where is God during the pandemic gitu. Dan topik yang sangat menarik, yang tentunya sangat relevan untuk keadaan kita pada hari ini. Dan hari ini telah hadir bersama saya, walaupun berbeda tempat, tapi di waktu yang sama, yaitu Dr. Andi Hukom. Beliau bukan hanya saja hamba Tuhan, tapi beliau juga adalah seorang dokter, dan kita akan bertanya jawab, berdiskusi tentang sebuah topik ini. Dan saya persilakan Dr. Andi Hukom. Baik, para apa nih kita sebutnya, jadi teman-teman anchor lah ya, Alex ya. Nah ini baru pertama kali kita, paling nggak saya lakukan hal seperti ini. Tapi kalau saya boleh mengingat, bukan beberapa ya, awal-awal gereja GBI Putra ini didirikan, mungkin tahun kedua, Pastor Sukirno pernah mempunyai cita-cita bahwa suatu saat mau memperbanyak siaran melalui model kayak begini, dan rupanya sekarang ini terjadi ya. Jadi karena nggak ada batasnya lagi kan, kita tidak dibatasi oleh tembok atau lokal gereja tertentu, siapa aja bisa akses nih jadi siaran-siaran model seperti ini. Bahkan bukan cuma di sini ya, dokter. Iya, jadi bisa di mana aja, siapa aja, di mana aja, kapan saja mungkin bisa lagi diulang lagi kan siaran atau acara seperti ini. Jadi kalau kita membahas satu tema yang berkaitan dengan masalah yang saat ini sedang melanda dunia, tapi saya mau kita mundur sedikit dah, kita lihat dulu seperti apa sih model atau seberapa besar sih penyakit ini yang sekarang melanda termasuk Indonesia, Alex. Misalnya kita lihat data terakhir, tadi saya coba googling lihat di kompas.com dan detik.com. Terakhir kan disebutkan udah angka mencapai 1.155 yang penderita, dibilangkan begitu ya. Yang meninggal itu sudah di angka 102, artinya itu sudah di atas 8%. Ya, memang kisarannya selalu begitu. Tapi yang sembuh 59. Walaupun jadi, kalau kita melihat angka-angka ini, bahkan angka di dunia mencapai udah 536.042 orang.
dengan yang meninggal 24.110 dan yang sembuh 123.268. Nah, kalau kita melihat angka global, capaiannya di kisaran 4%. Tapi kalau Indonesia 8%. Tapi sekali lagi, itu kan cuma angka-angka ya. Karena angka ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kalau mau dilakukan keadaan yang sebenarnya, kita harus lakukan tesnya ke seluruh penduduk di Indonesia. Kan begitu ya. Dan itu suatu tindakan yang nggak mungkin dan nggak realistis. Berarti angka ini akan meningkat terus, menurut saya. Menurut saya, angka Indonesia 1.155 ini akan meningkat terus. Tapi yang meninggal nanti akan menurun presentasinya. Karena secara yang meningkat atau yang penderitanya itu akan meninggi, otomatis angka yang presentasi dari yang meninggal nanti akan menurun. Mungkin kisaran untuk Indonesia, prediksi saya ada di antara 5-6%. 5-6% itu karena menyangkut apa? Tidak bisa melakukan screening sebanyak-banyaknya. Seharusnya idealnya memang sebanyak-banyaknya dilakukan screening. Atau kalaupun mau dilakukan screening, diambil sampel-sampel secara metodologi riset. Nah, itu baru bisa mendekati angka yang sebenarnya. Nah, apakah penyakit ini berbahaya? Ya, kita mau bilang berbahaya, agak unik juga penyakit ini, karena satu yang diserang, khususnya yang meninggal, dikatakan usia atau yang beresiko ya di atas 60 tahun, dan yang punya penyakit-penyakit berat di belakangnya, misalnya penyakit gula, jantung hipertensi, lalu ada juga yang ginjal kronis, liver kronis atau HIV, penyakit-penyakit itu yang memperlemah daya tahan tubuh sehingga ketika virus ini masuk, jadi dia istilahnya menjadi ganas lah atau menjadi fatal. Nah, uniknya data yang ada tidak ada anak-anak kecil nih. Usia anak-anak yang katakanlah di bawah 11, 10 tahun itu nggak ada itu. Maksudnya yang positif saya yakin ada, tapi yang fatal ini nggak ada. Ini unik juga nih jadinya penyakit ini. Ada yang bilang, ya mungkin anak-anak polos sih ya, nggak ketakutan seperti orang dewasa. Gitu kan, jadi mereka tenang-tenang aja gitu. Ini yang banyak ketakutan justru yang menimbulkan menurut saya panik atau yang jadi berpikirnya nggak normal. Nah, kembali ke topik kita, di manakah Tuhan ketika pandemik corona ini ada? Kalau kita melihat pertanyaan ini, mestinya hanya boleh dipertanyakan oleh orang-orang satu yang percaya tentang adanya Tuhan, tapi dia mulai melihat penderitaan. Kedua, orang-orang yang percaya sama Tuhan, tapi dia juga mulai ragu-ragu. Karena melihat juga, ini kok begini ya, tidak ada yang, sepertinya tidak ada yang baik dari semua yang terjadi ini. Jadi, kenapa saya mengatakan begitu? Karena ada perkataan Tuhan di dalam kalimat ini. Sehingga untuk orang-orang yang nggak percaya Tuhan, sebetulnya dia nggak perlu bertanya. Karena kan dia nggak percaya Tuhan. Ya kan dia nggak percaya Tuhan, ya untuk apa dia tanyakan Tuhan? Wah, kamu nggak percaya adanya Tuhan, ya udah buat apa kamu tanya Tuhan di mana? Kan agak kontradiktif ya. Saya nggak percaya ada Alex, lalu saya tanya-tanya, si Alex di mana? Si Alex kan saya nggak percaya Alex ada gitu, Alex eksis. Ya untuk apa saya tanya Alex itu di mana? Kan gitu ya. Betul. Itu ya, itu dulu ya. Tapi oke lah. Memang orang-orang yang begini yang paling banyak bertanya ketika muncul penderitaan-penderitaan atau bencana, sebetulnya di balik pertanyaan itu ada sayapnya. Sayapnya yaitu menyerang kepada orang-orang yang percaya tentang keberadaan Tuhan. Nah ini, selanjutnya yang perlu kita mengerti bahwa secara umum pandangan-pandangan atau worldview itu cara pandang orang tentang diri dia, kaitan dengan alam semesta dan keadaan-keadaan yang terjadi di dalam hidup dia. Nah, itu kurang lebih definisi dari worldview. Worldview itu paling tidak, kalau kita mengaitkan dengan topik hari ini ya, Alex, ada tiga worldview. Yang pertama itu pantheism. Pantheism itu dia menganggap bahwa segala sesuatu itu adalah Tuhan. Ya, tempat tidur itu Tuhan, ya lampu itu Tuhan, ya bulan itu Tuhan, matahari itu Tuhan,
alam semesta lah pokoknya Tuhan. Alex juga Tuhan, saya juga Tuhan. Nah, itu pantheism. Pan itu kan menyeluruh, jadi segala sesuatu itu Tuhan. Yang kedua, yang bertentangan dengan itu adalah ateism. Kalau ateism itu sama sekali tidak percaya Tuhan. Dan worldview yang ketiga adalah theism. Nah, jadi kalau kita memperbandingkan tiga pandangan-pandangan ini, pantheism itu sebetulnya dia percaya segala sesuatu itu Tuhan, atau katakanlah dia percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi menurut kelompok pantheism, penderitaan itu hanya ilusi. Jadi penderitaan itu tidak real. Bahwa coronavirus ini nggak real ini nggak sesuatu yang sifatnya ilusi. Nah itu pantheism. Jadi itu pendapat yang pertama ya. Yang kalau ateism kebalikannya, dia tidak percaya ada Tuhan, tapi dia percaya ada penderitaan. Nah, atau dia percaya ada suatu yang sifatnya jelek atau jahat, tapi dia nggak percaya adanya Tuhan. Nah, kalau theism itu percaya ada Tuhan dan percaya adanya penderitaan. Nah, theism itu memang kelompok-kelompok agama samawi dikatakan masuk dalam golongan theism ini. Misalnya agama Yahudi, agama Islam, dan agama Kristen Katolik itu masuk dalam kelompok yang ketiga. Theism. Kenapa saya perlu mengangkat masalah ini? Karena atau ketiga sudut pandang tentang keberadaan Tuhan dan penderitaan. Karena melalui ini kita nanti bisa melihat mana sih sebetulnya yang paling bisa diterima secara logika, pantheism kah, ateism kah, atau theism. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang pantheism bilang bahwa penderitaan itu ilusi ada, sekali lagi dia juga nggak perlu bertanya dong, di mana Tuhan, karena kok ada penderitaan, kan ini ilusi ini semua nih. Untuk apa dia tanyakan tentang penderitaan ini? Tapi kan nggak begitu kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, orang yang pantheism, orang yang ateism, ataupun orang yang theism, ya semua kita mulai bertanya ini, kenapa nih kok virus ini ada ya? Kenapa ya kok ini kok ganas sekali nih. Lalu WHO sudah mengatakan ini pandemik, memang kita lihat sebarannya sungguh merata, hampir merata di seluruh dunia, walaupun angkanya kalau kita bandingkan dengan kejadian virus influenza atau flu Hong Kong tahun-tahun 50-an itu lebih ganas lagi daripada ini, daripada corona ini. Tapi oke lah, kita percaya WHO bahwa dia yang punya kredibilitas, dia yang punya hak untuk menentukan ini pandemi, ya kita terima aja dulu. Tapi kembali lagi, orang pantheism kalau dia bertanya, mestinya dia nggak perlu bertanya tentang ini. Nah, sekarang kita ke golongan kedua, ateism. Dia bertanya, mana Tuhan? Kok ini semua penderitaan? Oke, kalau dia bilang penderitaan ini real, lalu yang menderita atau dia bilang menderita berarti ada yang bahagia dong. Karena lawannya dari menderita kan dia harus perbandingkan dengan kebahagiaan. Kan begitu. Lalu kalau kebahagiaan yang sejati itu ada di mana? Kalau nggak ada Tuhan, apakah dia bisa mendapatkan satu kebahagiaan yang sejati itu juga? Standarnya di mana dia mau bilang saya senang, saya bahagia, atau saya menderita? Lalu bagaimana? Ini agak kontradiktif juga untuk orang-orang yang ateism ini. Nah, jadi yang paling bisa diterima adalah pandangan atau worldview dari theism, bahwa Allah itu ada dan penderitaan itu real. Hanya pertanyaannya kan belum terjawab. Kalau Allah ada, kenapa ada penderitaan? Kan begitu ya. Kenapa ada penderitaan? Nah, jadi kita mesti melihat dulu penderitaan yang ada sekarang. Tadi saya menyebutkan angka-angka. Tapi kalau kita mau lebih kritis lagi, sebetulnya penderitaan yang pernah terjadi di zaman-zaman dulu sekali itu jauh lebih hebat daripada penderitaan yang ada sekarang. Kalau kita mau bicara soal angka ya, Alex ya. Yeah. Di Taman Eden itu 100% manusia menderita loh setelah terjadi pemberontakan. Karena kan pada saat itu cuma Adam dan Hawa aja. Dia berontak, berarti itu 100%. Lalu kalau kita melihat zaman Nuh, dari taksirannya pada saat itu mungkin seratusan ribu penduduk. Yang selamat cuma 8 loh. Berarti penderitaan itu hebat sekali pada saat itu kan, kita mesti akui ya. Karena cuma 8 berarti berapa ya? 100.000 8%. 8% yang selamat ya. Kalau 8 orang dari 100.000 ya. Yang selamat ya.
Berarti ada 92.000 yang habis pada saat itu. Nah, kita mau bilang itu penderitaan. Kalau kita hanya melihat dari angka saja, sekali lagi kita akan bilang, itulah penderitaan pada saat itu. Tapi kan kita mesti lihat sekarang ada latar belakangnya, karena kita semua kan sepakat bahwa kita masuk kelompok yang teism. Kita percaya Allah itu ada. Berarti kita mesti lihat latar belakangnya. Ada apa ini? Kenapa ini ada muncul penderitaan? C.S. Lewis mengatakan bahwa kalau orang itu lagi senang-senang, itu Allah suka berbisik-bisik aja itu. Tapi pada saat penderitaan datang, itu sebetulnya alat Allah untuk berbicara dengan loudspeaker yang besar sekali. Nah, jadi kita mesti melihat dari sudut pandang itu. Apa yang bisa kita timba dari peristiwa ini? Kalau ditanya apakah Allah ada atau tidak, kita bicara tentang eksistensi Allah kan. Allah tetap ada, sekalipun penderitaan itu ada ataupun tidak ada. Allah tetap ada, karena dia tidak mungkin tidak ada. Dia selalu ada. Entah ada penderitaan atau tidak ada penderitaan, kelompok teism mestinya percaya bahwa Allah tetap ada. Tapi kalau ditanya, kenapa dia izinkan penderitaan itu terjadi? Saya tidak berani mengatakan apakah manusia zaman ini jahatnya sudah seperti zaman Nuh. Kita nggak berhak juga mungkin kita mengatakan demikian. Tapi pasti ada satu maksud tertentu yang mungkin kita bisa pelajari bersama. Nah, kalau kita bicara secara ilmu pengetahuan, kebetulan karena saya dokter ya, Alex, sebetulnya 30 tahun yang lalu, ketika saya masih di pendidikan kedokteran, masih mau menjadi calon dokter, itu guru-guru kami di bagian mikrobiologi sudah mengatakan bahwa virus influenza itu adalah virus yang bermutasi terus-menerus. Dia bermutasi terus. Dia jadi, kalau dia hinggap ke saya, dia bermutasi. Lalu saya sembuh, karena ini self-limiting disease, karena virus itu tidak mematikan. Gitu. Jadi tubuh saya selama masih kuat, saya akan membuat antibodi lawannya dan saya melawan virus itu, saya sembuh. Tapi dia bisa bermutasi. Lalu kalau dia hinggap ke Alex atau hinggap ke lain orang, dia bisa bermutasi. Jadi udah lama sekali di kalangan kedokteran, khususnya ilmu yang mempelajari kuman-kuman dan virus-virus, dikatakan bahwa virus influenza ini virus yang bermutasi. Lalu kalau kita munculkan paranoid kita, apakah virus ini berasal dari senjata biologis? Ya, ada yang mengatakan demikian, ada yang enggak. Tetapi kalau kita mengacu kepada jahatnya manusia, ya sangat mungkin aja ini dikutak-katik sehingga diciptakanlah satu senjata biologis yang bisa mematikan banyak orang. Nah, selanjutnya lagi, kalau kita melihat apakah ini pandemi? Kalau saya ditanya secara pribadi, saya pribadi ini, Alex ya. Kalau secara angka saya setuju. Angka saya kurang setuju. Tapi kalau sebaran, oke lah kalau mau dibilang pandemi. Kenapa saya nggak setuju? Karena saya lihat angkanya masih terlalu kecil. Lalu, tapi kan kita dibuat, atau katakanlah kita sendiri membuat diri kita jadi ketakutan. Kan begitu ya, terhadap virus ini. Dengan berita-berita yang sampai saat ini kita udah nggak bisa percaya lagi 100%. Kalau ada muncul WA di grup, kita udah nggak bisa percaya ini benar atau enggak sih. Saya mau katakan gini, bukan hanya secara umum ya, Alex, tapi di kalangan grup-grup kedokteran, karena saya lulusnya lama sekali, jadi saya ada teman di grup angkatan 77, di grup angkatan 78, di grup angkatan 79, di grup angkatan 80, saya masuk di tempat grup. Jadi saya perhatikan teman-teman juga sudah membahasnya ini, teman-teman sejawat, sudah banyak dalam tanda petik keracunan oleh hoax-hoax yang beredar di kalangan masyarakat. Jadi kita udah agak sulit lagi mempercayai. Tapi terus terang kalau ditanya, Dokter Andi, khawatir nggak? Ada muncul kekhawatiran juga. Saya munculkan juga kekhawatiran. Tapi sekarang kita khawatir terus bagaimana? Saya pikir kalau kita khawatir, kita mesti masuk sampai kepada satu pemikiran, ujungnya kekhawatiran kita di mana sih? Ujungnya mungkin kematian, Alex ya.
Iya. Berarti kita akan membahas topik tentang kematian ini. Tapi mungkin juga ada yang bisa juga menyanggah ya, Lex. Tapi kalau nggak mati, gimana Pak Andi? Setengah mati, misalnya. Kan begitu. Matinya cuma selama, dalam arti kata di ICU berlama-lama. Ya, atau cuma masuk rumah sakit atau di karantina untuk sedemikian lama. Nah, saya pikir karena ini mulainya di Cina, dikatakan di Cina, berarti coba deh kita lihat aksara Cina untuk kata krisis itu terdiri dari dua ikon itu. Aksara Cina ya, kalimat Cina untuk krisis itu terdiri dari dua ikon. Satu disebut sebagai krisis, yang kedua ikonnya artinya kesempatan. Jadi bahaya, sorry. Yang pertama itu kata bahaya, yang kedua kesempatan. Sehingga ketika kita melihat krisis apapun di dalam kehidupan kita, termasuk corona ini, kita bisa lihat dari dua sudut. Kita melihat ini sebagai bahaya itu ada baiknya, supaya kita juga lebih aware dan lebih waspada. Tapi baik juga kita melihat dari sudut bahwa ini satu kesempatan. Contoh misalnya, dengan kita disuruh work from home, ya kita lebih banyak punya kesempatan untuk kumpul dengan keluarga. Walaupun nggak terjadi juga sih, karena pada asik nge-WA semua kan gitu ya. Asik dengan gadgetnya masing-masing. Tapi oke lah, paling tidak kita kumpul sama-sama di dalam satu rumah yang tadinya mungkin berpencaran dengan kesibukan masing-masing, sekarang mau tidak mau harus kumpul. Hal lain yang kedua yang saya perhatikan, ada baiknya ini atau ini merupakan kesempatan, kita bisa berbagi terus. Berbagi kebaikan untuk orang-orang mungkin yang nggak mampu, yang selama ini mungkin terlewat dari pikiran kita. Satpam misalnya, pedagang kecil misalnya, mereka ini yang kesulitan demi kesulitan. Jadi ada sisi baiknya. Sebab gini, Alex ya, kita kan diwajibkan untuk memberi. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Selama ini mungkin kita bingung, kita mau kasih kemana ini? Ya kan gitu. Nah sekarang ini Tuhan kasih kesempatan, kita punya kesempatan untuk memberi kepada banyak orang. Apa bukan Tuhan itu baik? Kan gitu ya. Kita disuruh mengasihi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi kalau nggak ada objek untuk mengasihi sesama itu, kita bingung juga. Nah dengan begini kita punya banyak kesempatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan atau perintah-perintah Tuhan itu. Mungkin yang selama ini kita sibuk dengan pekerjaan, aktivitas. Tapi dengan adanya begini saya perhatikan jadi kompak dengan tetangga juga, walaupun dengan WA group, tapi kita jadi makin sering ngobrol gitu ya. Dengan orang-orang lain juga kita juga yang selama ini mungkin kita tidak tegur, jadi kita bisa lebih tegur. Nah ini menurut saya sisi-sisi baiknya dari coronavirus ini atau COVID-19. Sampai kapan ini? Ya kita juga nggak tahu ya. Tapi saya yakin sih ini akan berakhir ya. Ini akan berakhir. Nah kalau ada pertanyaan, apakah ini bisa dikaitkan dengan kitab Wahyu menjelang akhir zaman? Saya pikir bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Kalau dibilang tidaknya yang mana? Ini kan baru permulaan. Nanti akan terjadi lebih hebat lagi, karena kitab Wahyu mengatakan sepertiga dari penduduk bumi. Sepertiga dari penduduk bumi, kalau penduduk bumi sekarang 7 miliar, berarti kan ada berapa? 1-2 miliar nanti. Yang sekaligus langsung habis gitu. Kalau ini kan belum seberapa, baru berapa tadi angkanya? Ratusan ribu lah. 536.000, 42 orang, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan penduduk bumi. Tapi ini baru permulaan. Sehingga kita juga makin lebih aware dan makin lebih lebih ingat lagi kepada kedatangan Tuhan yang selanjutnya ini yang kedua kali. Sehingga kita bagaimana, Alex? Iya, tentang second coming of Jesus gitu kan ya. Iya. Jadi menarik. Kita kan makin diingatkan dengan adanya begini, dengan adanya penderitaan begini. Dulu mungkin tahun 2004-2005 itu ada tsunami, kita hanya diingatkan bahwa ini adalah penggenapan dari nubuatan di Alkitab. Tapi apakah ini sudah sampai? Saya pikir sih belum ya. Saya pikir belum.
Karena kita masih bebas untuk memberitakan Injil, kita masih bebas untuk beribadah bersama sesuai dengan iman Kristen kita. Kalau nanti di akhir zaman itu udah nggak bisa sama sekali, akan ada dilarang. Nah, ada yang bilang mengatakan bahwa nanti vaksinnya ditemukan, bahkan sudah ditemukan, tapi justru di dalam vaksin itulah nanti dimasukkan ukurannya nano mikro begitu ya, sebagai satu alat untuk mendeteksi pergerakan manusia, sehingga semua yang divaksin nanti akan bisa dideteksi kemana aja. Boleh aja analisa itu, menurut saya sih bisa aja, dan sangat mungkin aja itu memang nanti dibuat, toh memang Alkitab sudah mengatakan itu, ya. Tapi saya pikir kita juga mesti menerima realitas bahwa data-data kita kan sekarang mulai dikumpulkan. NIK itu kan, nomor induk kependudukan itu kan mulai terintegrasi dengan semua kan. Bukan hanya Indonesia, nanti kan semua akan terintegrasi secara global, NIK itu. Alex punya email, saya punya email, kan sudah masuk dalam server dari Gmail dan lain sebagainya, dan kita punya ukuran tubuh, kesukaan tubuh, makanya kalau Alex sukanya pakai topi misalnya, yang ditawarin nanti ke akunnya Alex kan topi ini ada, topi itu ada, ini ada, kacamata ini ada, karena kita pernah beli kan, baju misalnya kita pernah sport, kita suka, nanti akan ditawarkan yang sesuai dengan yang kita senangi. Jadi mau tidak mau memang dunia ini akan menjadi satu, dan kita nggak perlu alergi atau apa, asal kita perlu waspada aja, jangan kita terlalu bergantung dengan keberadaan dunia ini, karena dunia ini nggak akan bisa memberikan kita sesuatu yang sifatnya kekal. Yang tiruan kan tidak bisa sesuai dengan yang aslinya ya. Jadi saya ingat juga itu Pak Sukino pernah mengatakan bahwa almarhum Lee Kuan Yew, Perdana Menteri dari Singapura itu, mengatakan bahwa orang Kristen ini nggak bisa dipercaya. Kenapa? Karena punya dua kewarganegaraan. Satu warga negara Indonesia misalnya, satunya warga negara surga. Dan kalau kita disuruh milih, pasti kita milihnya warga negara kerajaan surga. Kita nggak mau tinggal di bumi ini. Nah, oleh karena itu, dalam menyikapi keadaan atau katakanlah krisis ini, sekali lagi coba kita lihat dari sudut pandang, selain ini bahaya, jadi kita tetap mesti hati-hati, tapi kita lihat juga ini kesempatan. Salah satu kesempatan ya, Alex, yang saya bersyukur, bukan sekedar karena orang, bukan karena banyak yang sakit lalu mati, meninggal, dan bukan. Tapi begini, sudah sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, kita punya satu kegiatan membantu Kementerian Kesehatan, yaitu PHBS itu. Kita kampanyekan ke sekolah-sekolah. PHBS itu singkatan dari Pola Hidup Bersih Sehat. Salah satunya adalah cara cuci tangan yang benar bagaimana sih? Tapi kan kita seringkali ditolak karena sulit gitu untuk masuk ke sekolah. Ada juga yang terima tapi ogah-ogahan. Ada juga yang terima dengan semangat tapi bilang, bagaimana sekolah kami nggak punya sumber air bersih, karena kita sampai ke kampung-kampung. Tapi dengan begini kan kita nggak perlu kampanye lagi, ini kampanye cuci tangan udah kemana-mana ini. Itu kan buat saya pribadi, saya bilang, wah puji Tuhan lah, sekarang kerjaan gua jadi diperingan lah dengan adanya begini. Ya kan, orang jadi mulai belajar, oh ini cuci tangan yang benar nih begini. Kita dulu kan setengah mati tuh ngajarinnya, ini harus air mengalir, dengan sabun, gosoknya begini, begitu, kukunya dibersihkan sampai di lengan. Kalau sekarang nggak perlu, orang udah cari gimana cara cuci tangan yang benar. Jadi ini salah satu saya perhatikan, orang jadi mulai aware bahwa sehat itu nggak bisa secara instan aja. Bugar itu nggak bisa secara instan. Sebelum dilakukan larangan, saya perhatikan semakin banyak orang-orang yang berolahraga. Ini kan begitu kan, jadi menjaga kebugaran. Saya pikir ini sisi-sisi positifnya. Orang mulai jaga makanan, orang mulai lihat vitamin ini penting loh. Nah, salah satu guru saya juga sekitar 30 tahun yang lalu juga udah mengatakan bahwa sebetulnya, tapi saya waktu itu nggak terlalu percaya, Alex ya. Tapi beliau mengatakan, Amerika udah tahu bahwa megados vitamin C dan vitamin E itu sangat baik untuk tubuh. Megados maksudnya dosis yang di atas 1000 mg.
vitamin C, vitamin E. Tapi waktu itu saya nggak ada bukti, kan kita pikir begitu kan, nggak ada buktinya, nggak ada tulisan ilmiahnya. Nah kalau sekarang orang beramai-ramai cari vitamin C, vitamin E, dan dosisnya memang sudah di atas 1000 mg rata-rata satu hari. Khususnya kalau bicara dalam penangkalan virus corona ini. Apakah itu dulu dosen saya itu, guru saya itu satu kebetulan saya pikir tidak, mungkin entah dia dapat info itu dari mana, karena beliau itu memang suka sekali membaca buku-buku, tapi paling tidak sekarang terbukti bahwa megados vitamin C, vitamin E merupakan vitamin yang dibutuhkan bagi tubuh kita. Nah ini hal-hal yang saya perhatikan baik sebagai seorang dokter maupun sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, saya mau mengakhiri kalau nanti sebelum kita mau diskusi lagi, Lex, tapi coba kita perhatikan sejarah umat manusia. Kerajaan demi kerajaan itu kan dibangun dengan sangat megahnya. Dari kerajaan Romawi, Napoleon, lalu ada Alexander Agung, sampai dengan kerajaan atau negara-negara zaman ini, Inggris, Amerika, dan lain sebagainya. Tapi kerajaan-kerajaan itu kebanyakan sudah tinggal sejarah aja, tinggal debu, tinggal puing-puing yang berserakan. Ya, kita masih bisa belajar dari situ. Tapi kerajaan satu ini yang dari dia dan oleh dia kita masih tetap dapat beroleh harapan, makin hari menurut saya makin besar dan tidak pernah dia bisa dihancurkan. Oleh karena itu, Raja di atas segala raja atau Yesus Kristus, jangan kita lepaskan dari iman percaya kita. Karena hanya dia yang sampai dengan hari ini, dan saya yakin sampai dengan selama-lamanya, yang tetap memberikan harapan kepada umat manusia. Apapun dia, siapapun dia, apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Hanya Yesus yang tetap bisa memberikan harapan. Di tengah-tengah badai pandemi coronavirus, apakah Yesus masih relevan? Saya yakin sepenuhnya sangat relevan untuk kita bergantung kepada Dia. Tadi saya sudah mengatakan kita mesti masuk kepada topik tentang kematian. Kalau saya belajarnya, orang melihat kematian itu bisa sebagai musuh, dan dia ketakutan terus, dan dia berusaha menaklukkan, atau dia bisa melihat itu sebagai teman, atau dia bisa melihat kematian itu sebagai wujud dari kasih Allah. Nah, saya mau belajar melihat kematian itu sebagai wujud kasih Allah. Sehingga kalaupun saya mati, saya meninggal, saya sudah tahu saya kemana, karena saya tahu Allah mengasihi saya. Kalau saya mati, Allah mengasihi nggak? Tetap dia mengasihi saya. Karena dia pernah mati bagi saya, dan dia mengampuni segala dosa saya. Saya pikir itu Lex yang saya bisa bagikan tentang pandemi coronavirus ini ya. Wow. Luar biasa sih dok, terima kasih sekali sih untuk pandangan-pandangan. Tadi saya sangat tertarik sih dok, bagaimana dokter juga mengatakan bahwa karena gini, kebanyakan ketika orang berbicara tentang sesuatu, nggak usah bicara tentang pandemi, tapi dari dulu sebenarnya pertanyaan ini seringkali ditanyakan, kalau Tuhan itu ada, kenapa penderitaan itu masih ada gitu di dunia ini gitu. Dan tadi dokter juga sempat mengatakan bahwa bagaimana kita memandang Allah yang penuh kasih itu di dalam sebuah kematian, bahwa kematian itu adalah sesuatu keuntungan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya sangat tertarik itu sih dok. Dan menurut dokter, apa sih ciri-cirinya gitu? Ini pertanyaan dari saya ya sebenarnya. Sebenarnya ciri-cirinya apa sih dok, kayak untuk seorang anak Tuhan itu adalah mempelai Kristus itu sendiri. Karena saya beberapa hari belakangan ini juga saya merenungkan dari Lukas 21 sih dok. Bagaimana Yesus bicara tentang kedatangan anak manusia, dan ada dua kelompok nanti di akhir zaman, bahwa ketika itu ada orang yang mati karena ketakutan ya, bukan karena deru laut, tapi ada juga yang justru dia angkatlah mukamu dan pandanglah bahwa keselamatanmu sudah dekat. Tapi bagaimana kita bisa melihat diri kita sebagai orang-orang yang kategori kedua itu dok? Menurut dokter bagaimana? Iya, pertama begini Lex, iman itu sifatnya kan proses ya. Yeah. Memang betul
pada saat saya dicelikkan pikiran saya bahwa oh ya Yesuslah satu-satunya jalan. Kan nggak selesai sampai di situ ya, masih ada proses lanjutnya. Nah, proses inilah yang menurut saya merupakan paket daripada titik tolak saya waktu percaya kepada Yesus. Nah, nggak bisa, boleh nggak saya pilih salah satu? Nggak bisa. Ini dua-dua harus dilakonin, dua-dua. Yang satu dengan ini namanya juga paket. Kalau paket itu all or none. Nggak bisa, kamu nggak dapat satu, yang satu, ya berarti kamu nggak dapat semua. Jadi harus dijalankan. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, pada saat kita diproses, inilah yang juga menentukan. Maka Yesus menggunakan beberapa perumpamaan. Misalnya, benih itu ditaburkan, kan dia benihnya sama. Bukan benihnya berbeda loh. Kalau kita ingat perumpamaan itu ya, yang ditaburkan ada yang jatuh ke tepi jalan, semak-semak, ada yang bebatuan, gitu kan. Benihnya kan sama. Ya. Yang beda adalah yang nerima. Apakah kita ini masuk golongan semak belukar, atau bebatuan, atau tanah subur. Kan begitu. Nah, kita yang bisa menilai diri kita sendiri, saya masuk yang mana nih. Kalau ketakutan itu sudah menjadi Tuhan, dalam tanda petik ya Lex, Tuhan. Menurut saya itulah sudah melanggar hukum yang pertama, jangan ada Allah lain daripada aku, kan begitu sederhananya. Tapi apakah semua orang yang ketakutan itu artinya sama dengan nggak percaya Tuhan? Nggak bisa juga kita kita judge begitu. Makanya kita kembalikan kepada orang itu, kamu kalau ketakutan, di mana Tuhan untuk pada saat kamu takut? Apakah takut itu udah lebih berkuasa dari Tuhan yang kamu percayai, atau tidak? Sebetulnya cuma sekedar istilahnya kayak sekedar dicubit gitu, tapi setelah itu sadar lagi, oh nggak, ada Tuhan kok, saya pegang lagi kepada Tuhan. Kan gitu ya, Lex. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ya agak sulit sih, Lex ya. Karena ini makanya saya selalu mengatakan keselamatan itu sifatnya pribadi sih ya. Orang itu yang paling tahu persis apakah dia selamat atau tidak. Dia sendiri. Nah, kita memang dari luar cuma bisa melihat bahwa sepertinya ya, oh ya dia sering ke gereja, belajar teologi, sering kasih kesaksian. Tapi 100% yang persis tahu, yang pertama Tuhan tentunya, yang kedua adalah orang itu. Jadi kalau ditanya bagaimana sebetulnya, ya kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebetulnya, Alex. Karena ini bagus untuk menjaga atau membentengi ketika godaan-godaan itu mulai datang kepada kita secara pribadi. Kamu di mana ini posisinya, kan gitu ya? Kalau kamu orang yang mengatakan diri kamu sudah diselamatkan, ya bertindaklah, berpikirlah, berkata-katalah sebagai orang yang sudah selamat. Gitu. Jangan kebalikannya. Makanya ada satu orang ateis, saya ingat itu, dia mengatakan begini, tidak ada binatang buas yang lebih liar daripada orang Kristen yang bertindak berbeda dengan imannya. Itu orang ateis tuh yang ngomong. Tidak ada binatang buas yang begitu liar dibandingkan dengan orang Kristen yang bertindak berbeda dengan imannya. Artinya apa? Kalau orang Kristen bertindak berbeda dengan imannya, orang ateis itu mempertanyakan, maksudnya apakah itu orang Kristen? Jangan-jangan bukan Kristen, gitu, hanya labelnya aja. Saya pikir begitu. Kembali lagi, Lex, kalau mengenai soal ketakutan demi ketakutan ini. Menurut saya, takut itu merupakan sesuatu hal yang wajar muncul dalam diri kita. Justru ketakutan itu, tapi ya kalau ketakutan itu sudah menjadi menjadi menguasai kita, menguasai pikiran kita. Nah ini yang menurut saya udah nggak boleh. Ingat saya sebelum kita dibatasi pertemuan-pertemuan ibadah, maksudnya kita kan ibadah sekarang lewat YouTube kan ya. Tapi seingat saya khotbah Pastor Sukirno ada berbicara soal ketakutan itu, rasa takut dan ketakutan. Kita boleh punya rasa takut, tapi kalau ketakutan yang terus-menerus, nah itu yang tidak boleh, tidak sehat gitu. Tapi rasa takut itu kan ada
dan muncul pada kita untuk membuat kita lebih waspada, kan begitu ya. Contoh misalnya seperti inilah, kita kan takut juga tertular, walaupun Alex dan saya juga nggak tahu, jangan-jangan kita udah positif nih, ya kan? Karena kan ini mulai di akhir Desember kan sebetulnya kan di Wuhan. Lalu kan orang berpindah-pindah. Rasa saya jangan-jangan kita udah positif, tapi karena daya tahan tubuh kita masih kuat, ya kita nggak munculkan gejala-gejala klinis. Gitu. Nah, apakah kita takut? Tapi ya rasa takut menurut saya wajar aja muncul, tapi membuat kita kan jadi jadi lebih aware terhadap kesehatan, terhadap kebersihan dan lain sebagainya, kan begitu, Lex. Kita belajar juga buat sanitizer, mungkin kita belajar juga buat desinfektan yang murah, kan begitu kan? Ya, jadinya betul. Kan jadi banyak positifnya loh ini, banyak positifnya sebetulnya ini. Ya. Gitu loh. Oke. Dan buat teman-teman tadi juga ada pertanyaan. Sebenarnya tadi jawaban dari Dr. Andi Hukum itu juga sudah menjawab pertanyaan pertama kita. Pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana cara kita dalam iman Kristen menanggapi pandemi ini. Dan tadi catatan-catatan saya tentang diskusi kita tadi barusan, Dok, itu bagaimana kita menanggapi hal pandemi ini adalah kita melihatnya dari angle yang berbeda, bahwa ini krisis itu adalah ada bahaya dan ada kesempatan, dan bagaimana dalam pandemi ini kita bisa melihat hal yang baik gitu, dan kita bisa lebih aware sama kesehatan yang tadinya kita acuh tak acuh gitu ya dengan kesehatan, tapi kita jadi mulai cuci tangan lebih baik, lebih banyak lagi, dan bagaimana lebih baik lagi kita menjaga pola makan kita, olahraga kita, dan sebagainya. Dan tadi poin yang berikutnya juga yang saya lihat juga dari diskusi kita untuk menjawab pertanyaan ini adalah jangan menjadikan ketakutan itu Tuhan, karena kita telah melanggar hukum yang pertama, dan bagaimana Tuhan kita tetap Yesus. Karena kan kita bicara dalam iman Kristen, Tuhan kita harus tetap Yesus. Dan sebenarnya dia kan yang udah mengalahkan kematian, kan begitu Lex ya. Dia kan yang udah mengalahkan kematian. Dan ciri-cirinya apa sih, Dok? Saya melanjutkan pertanyaan ini. Ciri-cirinya ketika sesuatu itu jadi Tuhan, sebenarnya di dalam aspek apa sesuatu itu dikatakan, oh dia sudah jadi Tuhan, gitu, Dok? Oke, mungkin kasus Yudas ya bisa kita pakai sebagai contoh ya. Karena apa kurangnya sih dia melihat mukjizat, kan gitu ya. Yudas murid yang akhirnya bunuh diri, kan begitu. Apa kurangnya dia 3 tahun pelayanan Yesus, dia ikut, dia lihat juga Yesus jalan di atas air, dia lihat Yesus menenangkan angin ribut, dia lihat Lazarus dibangkitkan, roti dibagi, dan lain sebagainya. Tapi kan sampai pada akhirnya dia kan tidak percaya bahwa Yesus itu cukup untuk mengampuni kesalahan-kesalahan dia. Sehingga begitu putus asanya dia dan munculkan, mungkin walaupun tidak bisa secara persis, tapi itu salah satu pola pikir yang tidak mau percaya lagi, atau tidak lagi percaya bahwa Yesus itu lebih dari sanggup untuk menaklukkan segala sesuatu yang kita takuti. Kurang lebih begitulah yang kita khawatiri. Sehingga orang-orang yang model seperti Yudas atau orang-orang lain, akhirnya kan nggak punya harapan. Ya kalau orang sudah nggak punya harapan lagi, ya bunuh diri lah dia. Kan gitu, apanya tuh benang merahnya kalau kita perhatikan. Saya pikir apa kurangnya sih Tuhan sudah kasih peringatan terus-menerus, baik secara masyarakat, secara negara, secara pribadi juga mungkin, kepada kita masing-masing pribadi. Pasti dia ngomong terus kok, dia kasih peringatan-peringatan terus. Tapi kalau kita tetap mengeraskan hati kita, yang berakhir dengan kita nggak punya harapan. Itu yang menjadi kepedulian saya nih, orang-orang nanti jadi nggak punya harapan nih kalau terus-menerus dihantui. Nah, kalau kita kaitkan dengan akhir zaman, memang nanti kan ada yang palsu yang seolah-olah memberikan harapan, kan begitu ya, Lex? Nah, ini yang perlu kita waspadai.
saya bicara dengan teman-teman dari agama Islam, saya bilang, coba kalian pelajari dong, Dajjal itu bagaimana sih dia muncul. Kalau di mereka kan dibilang Dajjal ya, kalau di kita kan si 666 itulah, 666 itu. Nah, saya bilang pelajarilah si Dajjal itu, karena sekarang ini memang lagi mengarah ke sana, lagi mengarah menurut saya. Dan dialah nanti yang seolah-olahnya memberikan harapan-harapan bahwa ini semua kita bisa lewati. Padahal harapannya, ya boleh dibilang lah, itulah dia PHP terbesar dalam sejarah umat manusia itu. Karena dia cuma punya waktu kan 3 tahun kan kalau tidak salah. 3 tahun aja loh dia punya waktu tuh nanti. Ini yang maksud saya perlu kita ingat-ingat terus. Artinya apa? Kalau ada yang menawarkan harapan di luar Yesus, jangan kita terima. Atau kalau ada yang menawarkan harapan, lalu kita disuruh menyangkal Yesus, saya pikir saya harus berani berkata, jangan diterima tawaran itu. Karena itu harapan palsu. Itu, Lex, maksud saya tuh. Ya. Menarik sekali sih. Menarik sekali, Dok. Bagaimana tadi dokter juga kaitkan dengan Yudas ya. Dan saya bisa menarik kesimpulan bahwa sesuatu itu sudah menjadi Tuhan ketika seseorang diperhadapkan dengan situasi yang intens mungkin atau mencekam dalam hidupnya seperti Yudas, dia akhirnya kecewa kepada Yesus dan dia memilih untuk udah tinggalkan Yesus dan dia akhiri hidupnya. Iya. Dan masuk ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ada yang berpendapat pandemik ini bisa jadi saatnya Tuhan menampi, memisahkan yang baik dan jahat. Yang baik sudah berangkat duluan lewat pandemik ini. Ini teori, berarti ini anggapannya dia sudah berangkat duluan, maksudnya saya nggak tahu nih berangkat kemana. Mungkin maksudnya berangkat kepada Tuhan kali mungkin ya, maksudnya dalam konteks ini. Tapi kalau secara alkitabiah dapat diartikan sebagai apa pandemik global ini? Apakah pandemik ini bisa dikaitkan dengan peristiwa di Wahyu? Jadi ada 3 pertanyaan, Dok, sebenarnya. Ada ya tadi. Pertama, apakah ini saatnya Tuhan menampi yang tadi yang baik udah berangkat atau bagaimana gitu. Itu pertanyaan pertama. Terus apakah ini bisa dikaitkan global pandemik ini sebagai alkitabiah dan apakah ini bisa dikaitkan di peristiwa Wahyu? Iya, jadi kita mesti melihat secara umumnya ya. Jadi pelajari juga khotbah akhir zaman yang Yesus khotbahkan kepada para murid-murid. Kalau nggak salah itu Matius pasal 25 sampai sebelum dia ditangkap dan dihukum salib ya. Itu dia Matius sengaja entah dalam tuntunan Roh Kudus, saya punya keyakinan sebelum Yesus ditangkap khotbahnya adalah khotbah tentang akhir zaman. Nah, di khotbah akhir zaman itu ada beberapa poin yang bisa diangkat. Ada bangsa bangkit melawan bangsa, gempa bumi terjadi di mana-mana, dan apa segala macam kemurtatan terjadi dan lain sebagainya. Tapi kan dia bilang itu baru permulaan. Waspadalah, itu baru permulaan. Nah, kalau kita melihat ini semua, ya ini baru permulaannya dari permulaan menurut saya. Karena belum merata gitu. Belum merata ya. Kalau kita cuma melihat ini pandemi kan udah rata. Ya tapi baru sedikit sekali. Jadi ini baru permulaan dari permulaan menurut saya. Bersyukurlah kita ini baru di titik sini. Nah, karena ini udah jadi juga peringatan bagi kita bahwa ini mulai loh penggenapan demi penggenapan. Karena kita juga mesti tahu bahwa titik kedatangan dia kan tidak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu. Jadi ya kita cuma punya iman, dia pasti datang. Tapi kapan hari, jam, dan waktunya kita nggak tahu. Nah, apakah orang-orang yang meninggal dalam pandemi ini memang penampian, ditampi? Ya tergantung arti penampian itu juga ya. Kalau mereka meninggal percaya dengan iman dalam Kristus, ya dia dikumpulkan lah. Yang nggak percaya, ya disimpan dulu untuk nanti dihakimi. Kan begitu kan? Diadili, dua-dua nanti akan diadili. Begitu. Jadi tergantung kita melihatnya sebagai apa. Tapi tadi saya udah kemukakan juga, Lex. Tergantung juga kita melihat konsep kematian fisik ini sebagai apa. Kalau Yesus nggak bangkit, kita juga nggak punya harapan kok, bener dah.
Yeah. Kalau Yesus nggak bangkit, kita nggak punya harapan. Kita juga mati, ya udah matilah kita. Tapi karena dia bangkit dan dia katakan karena aku hidup maka engkau akan hidup, ya kita punya harapan nih, kita akan dibangkitkan nanti. Kan begitu. Amin. Makanya dalam kitab Wahyu dikatakan juga, hai maut, di mana sengatmu? Kan gitu. Hai maut, di mana sengatmu? Sehingga coba kita mulai tanamkan dalam pikiran kita masing-masing sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kematian itu adalah wujud kasih daripada Tuhan juga. Bukan semata-mata kematian itu sesuatu yang gelap, sesuatu yang kelam, sesuatu yang menyedihkan. Kita berpisah memang ada munculkan rasa sedih dengan orang-orang yang mungkin meninggal lebih dahulu. Tapi kita kan punya keyakinan juga bahwa suatu hari kita akan dibangkitkan. Sehingga kita punya harapan. Bukan orang-orang yang nggak punya harapan. Kita punya harapan. Sedih memang wajarlah kalau sedih kita ditinggal pergi duluan. Sama seperti anak kecil, kalau ditinggal sama mamanya pergi belanja, kan dia nangis kan. Kan gitu, ada rasa sedih. Tapi kita nggak sedih yang berkelanjutan, karena kita mungkin bisa diingatkan, kita nanti ketemu kembali loh, bersama-sama. Kan begitu ya. Ya. Iya, berarti untuk menjawab pertanyaan ini, pandemik ini saat Tuhan menampi ya tergantung apa arti tampian itu. Karena untuk orang-orang yang ada di dalam Tuhan, kematian itu adalah sebuah kebahagiaan atau keuntungan, bisa dikatakan. Dan apakah ini diartikan sebagai pandemi global ini diartikan sebagai apa ya? Ini hanyalah awal. Ya, satu lagi yang saya juga mau sampaikan. Saya work from home bukan berarti semata-mata saya takut loh. Enggak juga sih. Walaupun ada juga, kadang-kadang muncul juga itu kalau udah dengar berita-berita itu, begini ya. Tapi ketika mulai kembali lagi tenang, saya pikir enggak juga ya, enggak begini parah. Enggak separah begini harusnya kita, ini buat saya pribadi ya. Karena saya pikir untuk apa kita ketakutan? Tapi di lain sisi, saya juga harus belajar patuh. Patuh kepada apa? Peraturan-peraturan. Supaya apa? Supaya tidak menjadi batu sandungan kan. Tapi kalau ditanya, jadi ketakutan nggak? Enggak. Saya tidak seperti orang-orang yang banyak. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begini. Tapi saya mau belajar patuh aja. Dan saya melihat, apa salahnya sih kita cuci tangan? Kan gitu ya. Apa salahnya sih dari kalau kita habis keluar dari belanja misalnya, lalu pakaian kita ganti semua, taruh cuci. Seharusnya itu dulu-dulu kan kita lakukan juga ya. Dulu, cuma kita kan take it for granted aja selama ini kan. Betul. Kita gantung aja pakaian, pakai lagi. Bahkan model sekarang ada anak yang pakai jeans tuh, anak saya lihat berapa tahun itu nggak dicuci-cuci kan dengan model yang begitu kan. Nah sekarang kan waktunya cuci tuh. Jangan sembarangan, kan gitu kan Lex ya? Iya kan ya? Ada sisi-sisi itunya kalau saya perhatikan. Jadi bukan semata-mata saya ketakutan, tapi saya bilang ini memang dulu harusnya kita lakukan. Cuma kita anggap remeh. Nah sekarang ada teguran, sehingga kita harus lakukan. Keluar boleh nggak? Menurut saya ya kalau masih perlu sekali ya kenapa? Enggak. Tapi ya kita mesti patuh juga, jangan kita konyol kan gitu ya, jangan sembarangan, wah nggak apa-apa, tetap kumpul-kumpul, nanti kita jadi batu sandungan, itu masalahnya. Jadi kita patuh aja dalam masa-masa katakanlah disuruh di rumah dulu selama 2 minggu. Toh akan ada akhirnya nih, saya yakin akan ada akhirnya, akan ada akhirnya pasti. Iya. Amin. Wow, udah hampir 1 jam nih Dok. Hampir 1 jam kita berdiskusi secara online ya. Dan senang sekali sih, gak berasa beneran deh, gak berasa banget dari tadi. Saya hitung jam loh, udah mau 1 jam. Saya pikir masih kayak 40 menit, ini udah mau 1 jam ternyata. Dan ya, kurang lebih untuk teman-teman yang sudah bertanya juga terima kasih untuk pertanyaannya, dan kami harap juga sesi Revealing Christianity ini menjawab setiap pertanyaan teman-teman gitu ya. Dan kita akan adakan lagi sesi Revealing Christianity berikutnya itu nanti di minggu kelima
bulan berikutnya terus diikuti aja di stay tune di @anchoryouthid di Instagramnya, dan tentu jangan lupa subscribe juga di YouTube channel anchoryouthid. Dan terima kasih Dr. Andi Hukum sudah menjadi narasumber kami untuk hari ini. Dan singkat cerita, akhir kata, pandemi ini mungkin selalu membuat kita kadang takut, tapi takut itu sebuah perasaan, teman-teman. Dan kita tidak hidup dari perasaan, kita hidup dari kebenaran. Dan kita percaya bahwa kebenaran Tuhan hidup di dalam kita. Dan seperti tadi Dr. Andi juga katakan, jangan jadikan ketakutan itu Tuhan kita. Karena Tuhan kita cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Dan sebelum kita mengakhiri, saya minta untuk Dr. Andi berdoa untuk kita semua. Silakan, Dok. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau berikan. Karena Kau sudah mengasihi kami jauh sebelum kami ada. Dan kami berterima kasih untuk kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang kami boleh terima, memberikan kami hikmat dan bijaksana dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini. Berikan kami pertumbuhan iman yang terus-menerus Tuhan, dan melihat kepada kasih dan kuasa-Mu yang sudah Kau curahkan di atas kayu salib, dan kuasa-Mu yang menyatakan kebangkitan-Mu dari antara orang mati, sehingga membuat kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan ketika menghadapi permasalahan khususnya penyakit COVID-19 ini, hikmat dan bijaksana dari Tuhan menyertai kami semua. Bukan sekedar ketakutan semata, tapi kami semakin bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh jasmani kami masing-masing, menjaga kebugaran tubuh kami, dan kiranya akhirnya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami terus, berkati Alex dan teman-teman di Anchor, berkati juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang terus bekerja, dan para petugas medis dan pemerintah yang Kau berikan kesempatan untuk dapat memimpin negara ini. Kau berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa dan sembah syukur kami. Amin. Amin. Terima kasih, Dok, untuk sharing-sharing. Sama-sama, Alex. Nih, kayaknya kita harus sering-sering sih, maksudnya nggak cuman ini doang ya. Maksudnya kita suatu hari kita bisa teleconference dalam kebaktian gitu. Itu nice sekali ya. Boleh, Lex. Boleh. Jangan senang hati. Oke. Jangan senang hati. Oke, Lex. Terima kasih ya, Dok, untuk sesinya ini. Lex. Untuk maaf juga mendadak tadi untuk kasih taunya. Thank you, Lex. Thank you, Dok. Salam buat keluarganya. Ya. Yuk. Ya. Shalom, Anchor. Diskusi yang luar biasa tadi ya dengan Dr. Andi mengingatkan kita bahwa di tengah semua keadaan, bahkan di tengah pandemi ini sekalipun, Tuhan tetap ada. Karena itu mari kita terus beriman dan terus percaya kepada Tuhan dalam kondisi seperti ini. Dan berikutnya ini kita ibadah online ya. Beberapa waktu ke depan kita tidak tahu, nanti akan terus diupdate pengumuman. Kita mengikuti perkembangan dan anjuran daripada pemerintah. Karena itu untuk seluruh Anchor juga seperti itu. Yang sudah sekolah, bekerja di rumah, mari disiplin ya. Disiplin, tetap di rumah, terdapat mungkin jangan keluar kecuali berkaitan sama kesehatan, sama kebutuhan makanan ya. Tapi hindari kumpul-kumpul, ke mall segala macam. Mari kita tertib, mari kita mendukung program pemerintah untuk pencegahan ini, penyebarannya bisa kita kendalikan ya, bisa ditahan sedemikian rupa kalau kita semuanya tertib. Nah, momen ini mari kita gunakan waktu kita dengan lebih baik di rumah ya. Selama ini nggak sempat doa Kak, terlalu sibuk, sekarang di rumah terus kan. Mari berdoa, mari mulai penyembahan, baca Alkitab, lakukan apa yang perlu dilakukan ya, baik dalam aspek rohani. Dari hal-hal lainnya, mari kembangkan diri, gunakan waktu ini untuk belajar. Selama ini belum sempat belajar, mengembangkan diri, ayo belajar. Ada les online segala macam, semua dilakuin ya. Jadi mari momen ini jangan jadi momen kita turun, tapi justru menjadi momen di mana kita meningkat, produktivitas meningkat. Ingat yang berapa kali Kak bilang bahwa dalam setiap kesempitan pasti ada kesempatan. Nah, gunakanlah kondisi yang sempit saat ini untuk menjadi kesempatan bagi kita untuk berkembang, baik secara spiritual maupun secara individual ya.
perkembangan terkait ibadah kita akan diumumkan di grup ya, di grup Line Anchor, karena silakan ikuti perkembangan di sana. Minggu lalu juga ada Oasis online ya lewat Zoom. Semoga di masa-masa ini kita semakin giat melakukannya. Lalu juga di Instagram Gembala Pak Sukerno ada doa tiap malam jam 8. Dapat mungkin mari kita semua ikut di situ berdoa bersama-sama untuk keadaan ini. Ya, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita semua tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam ibadah kami dalam sesi Revealing Christianity pada hari ini. Tuhan berkati Dr. Andi Hukum yang sudah jadi saluran berkat bagi kami. Berkati juga kami semua, seluruh pelayan Tuhan yang berbagian dalam pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati. Seluruh anak-anak muda-Mu, hamba berdoa, berkatilah mereka saat ini. Di tengah keadaan seperti ini, Tuhan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari virus ini, Tuhan, doa kami. Bapak, kami juga berdoa supaya dalam kondisi ini kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami bisa menggunakan momen-momen ini untuk semakin meningkatkan kehidupan rohani kami, mempelajari dan mengerti kehendak Tuhan terus dalam kehidupan kami. Tuhan bungkus keluarga dari anak-anak Anchor, Tuhan memberkati mereka semuanya. Akhirnya anak muda yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat yang besar daripada Tuhan. Jika kau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam hidupmu, maka Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penyertaan Roh Kudus, berkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday.